Soalnya lain ya. Di sini halaman 330 ya. 330. Baik. Kita mulai kajian tadabbur Quran kita pagi hari ini dan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita baca ayat ke-83 hingga 85 terlebih dahulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa karram ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil ghurril mayamin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Masyiral hadirin dan hadirat jamaah Masjid Nurul Huda, bil khusus segenap pengurus, para asatidz, imam kita, dan segenap relawan yang dirahmati, diberkahi, dan mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini renungan Al-Quran yang akan kita pelajari di pagi hari ini ialah kisah para nabi, para rasul, yang mana dari kisah ini kita akan ambil
pelajaran penting tentang doa yang mereka panjatkan dalam kondisi-kondisi yang sedang mereka lalui. Atau dalam ungkapan lain, 5 doa atau beberapa doa Al-Quran untuk menghadapi beberapa keadaan. Yang pertama, kita akan belajar dari kisah Nabi Ayub, yang beliau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain penyakit, efek dari ujian penyakit ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan ujian dengan ditinggalkan oleh keluarganya. Lalu beliau memanjatkan doa, dan doa ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan doa yang diijabah, Allah hilangkan mara bahaya atau penyakit dari dirinya, dan Allah kembalikan keluarganya kumpul bersama-sama. Maka doa yang dipanjatkan Nabi Ayub ini hendaknya menjadi pelajaran buat kita untuk kita panjatkan, lantunkan, ya, sampaikan kepada Allah dalam keadaan yang serupa dengan keadaan yang terjadi pada Nabi Ayub bila itu berlaku di tengah kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ayyuba, dan wahai Rasulku, ingatlah terhadap Ayub, idnada rabbahu, ketika Ayub mengundang, memanggil, menyeru, bermohon rabbahu kepada Tuhannya. Apa permohonannya? Anni massaniyaddur, anni massaniyaddur, Tuhan, sungguh telah menimpa aku ad-durru, bencana, wa anta, dan sesungguhnya dirimu arhamur rahimin, arhamur rahimin, yang paling penyayang di antara orang-orang yang menyayangi. Jadi doanya Nabi Ayub apa yang pertama? Rabbi anni massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Lihat bagaimana respon Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan, kami penuhi lahu untuk Ayub apa yang dia minta. Fakashafna, maka kami hilangkan, ma bihi min durrin, apa yang ada pada Ayub dari penyakit, wa atainahu, dan kami datangkan kepada Ayub ahlahu, keluarganya, wa mithlahum, dan sebanyak jumlah mereka, ma'ahum, bersama mereka, rahmatan min indina, sebagai bentuk kasih dan sayang, min indina, dari sisi kami, wa dzikra, dan alarm peringatan, alarm pengingat, lil abidin, bagi orang-orang yang betul-betul mau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat jamaah sekalian, di sini ada pelajaran dari Al-Quran, apa yang dapat kita tengok dari Nabi Ayub. Tatkala tertimpa ujian, penyakit, bencana, mara bahaya, kemelaratan, kesengsaraan, ayo belajar dari beliau, berkeluh kesahlah, curhatlah, dan seadukan kondisi ini hanya kepada Allah. Hal serupa bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Yusuf. Apa yang berlaku kepada orang tuanya Yusuf yang bernama siapa? Nabi Yakub. Ketika diberikan ujian oleh Allah, Yusuf hilang dari tengah kehidupannya. Maka beliau mengadu kepada Allah, berdoa dengan sabar menanti kepulangan
Nabi Yusuf sehingga keluarganya semua, ya, keluarganya mengatakan engkau akan binasa bila selalu mengingat-ingat anakmu Yusuf yang belum pulang. Padahal mereka nih saudara Yusuf yang lain ibu tahu karena mereka yang melakukan perbuatan sebab hilangnya Nabi Yusuf hingga dipungut oleh seorang pembesar satu daerah. Apa kata Yakub? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sungguh aku hanya mengadukan kondisiku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ini belajar dari para anbiya. Tidak pernah curhat di mana? Medsos. Tidak pernah pasang status. Tidak perlu. Hal yang menimpa, ujian yang sedang menimpa diri seseorang, maka semua adukan, keluhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat nih Nabi Ayub, ya, sampai keluarganya pun meninggalkan beliau dalam kondisi melarat, kondisi penyakit. Beliau hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya, Rabbi anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Kalau kata para ulama-ulama nih, ini doa baca dan letakkan tangan kita bila kita sedang merasakan sakit di tubuh kita. Ulang-ulang baca ayat itu. Anni massaniyadhur, Rabbi anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Misal sakit apa kepala, Rabbi anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyadhur wa anta arhamur rahimin. Ini kisah siapa? Kisah Nabi Ayub. Berikutnya di ayat ke-87-88 dari Quran surah Al-Anbiya ini kita dengarkan kisah Nabi Yunus. Allah berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa dhannun, dan ingatlah wahai Rasulku kepada Dhannun, ya, pemilik ikan atau orang yang berlaku padanya kisah dengan seekor ikan. Ikannya bernama Dhannun, Nun, ya, jenis ikan paus besar, bahkan terbesar, yang subhanallah besarnya ikan ini lebih dari sebuah kapal. Namun makannya hanyalah plankton. Giginya nggak ada yang tajam. Mulutnya besar. Manusia bisa masuk ke dalam mulutnya. Namun kerongkongannya kecil. Mulutnya besar, kerongkongannya kecil. Giginya lembut-lembut. Makannya plankton atau ikan yang kecil-kecil yang halus-halus. Nah, ini kisah berlaku terhadap Nabi Yunus. Apa yang berlaku? Beliau berdakwah di tengah kaum, bersabar dalam dakwahnya puluhan tahun, namun sangat sedikit. Bahkan masyarakat di daerah beliau tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau pun kehilangan kesabaran, maka pergi meninggalkan
umatnya. Di sini Allah kisahkan wa dhannun idz dhahaba mughadiban. Ingatlah wahai Rasul, karena ini kisah-kisah Nabi ini, ya, kisah-kisah Rasul sebelum beliau Nabi Muhammad, Allah kisahkan tujuannya tidak lain untuk memperkuat, meneguhkan kesabaran Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih dalam berdakwah. Nah, ketika beliau Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, Allah sampai gunakan kisah dengan sebuah penegasan. Idzahaba mughadiban. Tatkala Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Bahkan kata Allah, wa dhanna, dan Yunus mengira allan naqdiru alaih, bahwa kami tidak mampu memberikan sanksi terhadap perilakunya. Tuh. Jadi Nabi Yunus pikir, Allah gak bakal marah. Kenapa? Lah wong saya sudah dakwah bertahun-tahun kok mengikuti perintah Allah Ta'ala, lalu umat gak ada yang mau ikut sama saya. Sudahlah, saya pergi saja, Allah gak akan kasih sanksi terhadap saya. Wa dhanna allan naqdiru alaih. Rupanya Allah berikan sebuah sanksi. Tuh. Namun di setiap sanksi Tuhan terhadap hikmah, terdapat hikmah, pelajaran untuk seseorang. Ini kaidah ya Pak, Ibu sekalian. Setiap perintah Tuhan itu pasti memberi manfaat dan kebaikan. Setiap larangan Tuhan pasti terdapat di dalamnya efek keburukan. Dan setiap hukuman atau sanksi dari Tuhan, seberapapun ukuran sanksinya, pasti berisikan pelajaran. Sekalipun musibah yang Allah timpakan kepada satu kaum, di situ ada sebuah tujuan, kebaikan, pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma katabahallahu lana huwa maulana." Tidaklah ada musibah yang menimpa terhadap seorang yang beriman kepada Allah kecuali Allah jadikan sebuah ketetapan yang kebaikannya kembali kepada orang yang tertimpa musibah. Itu indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun yang terjadi pada Nabi Yunus. Nabi Yunus ini ketika hilang kesabarannya, meninggalkan tugas Tuhan untuk menyampaikan dakwahnya, lalu lari meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, seraya berpikir atau mengira atau menduga bahwa Tuhan tidak akan mampu memberikan sanksi, maka Allah berikan sebuah pelajaran untuknya. Dan sampai saat ini kita dapat ambil hikmahnya. Baik, kita lihat kisah Nabi Yunus yang lebih lengkap, lebih panjang dalam Al-Quran. Kita buka Al-Qurannya coba. Quran surah As-Saffat. Quran surah As-Saffat, kita buka di mushafnya halaman 451, atau mungkin di mushaf Bapak 452. Beda satu halaman ya. Ayat 139 hingga 148. Ini detail kisahnya. Kalau yang tadi Quran surah Al-Anbiya hanya pelajaran doanya. Kita buka Quran surah As-Saffat ayat 139. Allah berfirman, "Wa inna Yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hut wa huwa mulim
فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa inna yunusa laminal mursalin, dan ingatlah bahwa Yunus itu betul-betul bahagian dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yunus betul-betul adalah seorang Rasul, seorang Nabi. Ini kisah Allah kisahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Idh abaqa, ingatlah wahai Rasulku, tatkala Yunus pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ya, idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingat ketika Yunus pergi, ya, lari meninggalkan kaumnya kemana? Ke sebuah kapal yang mashhun, penuh dengan muatan. Kapalnya sudah apa? Sudah overload, ya. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Fasahama fakana minal mudhabin. Ketika kapal itu jalan menyeberangi lautan, ya, ini kapal karena keberatan penumpang atau barang muatan hampir tenggelam. Maka sang nahkoda, ya, membuat sebuah keputusan untuk mengundi harus ada dari penumpang yang dikeluarkan dari kapal. Kenapa? Overload kapalnya. Ini gambaran tadi ketika Allah berfirman pada Quran surah Al-Anbiya, fadhanna allan naqdiru alaih. Yunus mengira dengan dia lari ke kapal, Allah nggak akan mau memberikan sanksi. Nah, mungkinlah kalau Allah marah sama saya, lalu kapal tenggelamkan, semua penumpang mati. Nggak mungkinlah Allah gara-gara marah dengan saya semua jadi korban. Tapi Allah punya cara. Bagaimana cara memberikan sanksi kepada seseorang? Fakana minal mudhabin. Akhirnya Yunus diundi, namanya keluar terus. Diulang lagi, keluar lagi nama dia. Diulangi, keluar lagi nama dia. Keputusannya Yunus lah yang harus dikeluarkan dari kapal. Subhanallah. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Maka ketika Yunus, ya, dilempar dari kapal yang penuh muatan ini, semua orang menyaksikan, ya, dan yang kenal dengan Yunus itu, dan tafsir disebutkan yang kenal dengan Yunus terheran-heran, ada apa gerangan orang ini sampai harus berkali-kali diundi namanya keluar terus. Makanya Allah katakan faltaqamahul hut, kemudian Yunus ditelan oleh seekor paus wa huwa mulim, dalam keadaan dia tercela. Jadi omongan orang. Oh, itu padahal dia seorang nabi dan seorang rasul. Falaula annahu kana minal musabbihin, maka sekiranya Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan coba Pak, kalau gambaran ayat lain tuh fi dzulumatin salas. Fi dzulumatin salas, dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Laut itu bila datang malam hari, ketika tidak ada bulan dan bintang, itu gambarannya begitu gelap. Itu yang pertama, gelapnya cuaca. Yang kedua, gelapnya lautan. Yang ketiga, gelapnya mulut ikan paus, ditelan oleh ikan paus yang disebut dengan ikan nun. Nah, itu namanya tadi dikatakan dalam Al-Anbiya wa dzannun.
ikan nun, jenis ikan paus yang besar. Nah, ketika Yunus berada dalam mulut ikan paus, ya, mulut ikan paus, si ikan tentunya kaget dong. Biasanya yang masuk ke mulutnya apa? Ikan kecil-kecil, ya, plankton yang halus. Ini ibaratnya ikan itu keselak. Kok ada apa yang nyangkut nih? Nah itu, ini kronologinya aja, Pak teknis pelaksanaan Allah Ta'ala berikan sebuah sanksi. Apa yang dilakukan dalam perut ikan? Dalam mulut ikan ini? Minal musabbihin, bertasbih. Apa tasbihnya? Al-Anbiya kembali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia ulang-ulang, dia ulang-ulang, dia ulang-ulang. Maka dalam sebuah riwayat hadis, Nabi pernah ditanya, wahai Rasul, apakah tasbih yang paling agung, yang paling utama untuk kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, dalam riwayat itu disebutkan Nabi memberikan jawaban, tasbih yang paling agung, yang paling dimuliakan Allah, yang paling disuka oleh Allah untuk diucapkan adalah tasbihnya akhi Yunus. Kenapa? Dalam tasbih itu mengandung 3 perkara. Yang pertama, la ilaha illa anta, kalimat tauhid, penyaksian bahwa tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, subhanaka, ini kalimat berisikan pensucian seorang hamba kepada Allah, bahwa Allah Sang Maha Penguasa tidak pernah memiliki kesalahan, tidak mungkin ada kekurangan. Allah bersih, suci dari segala hal yang tidak layak, yang tidak pantas baginya. Subhanaka. Yang ketiga, inni kuntu minadz zalimin. Ini berisikan pengakuan dosa, pengakuan kesalahan seorang hamba terhadap Tuhannya. Maka 3 kalimat ini begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kita baca sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu aja yang diulang-ulang oleh Nabi Yunus di dalam mulutnya ikan paus tadi. Maka Allah katakan tadi, falaula annahu kana minal musabbihin, andaikan Yunus tidak termasuk orang-orang yang banyak menyebut tasbih atau bertasbih kepada Allah, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pasti dia akan tinggal di dalam mulut atau perut ikan paus tersebut sampai hari kebangkitan. Artinya Allah selamatkan dia, tidak sampai masuk ke perut ikan paus tersebut, baru dalam mulutnya dengan dia banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah selamatkan. Fanabadnahu bil ara wa huwa saqim. Kemudian kami berikan perintah kepada ikan paus tadi untuk memuntahkan, ya, Nabi Yunus dari mulut ikan kemana? Bil ara, ke sebuah tempat yang kering, tanah kosong yang kering, yang tandus. Tuh, itu cara atau teknis pelaksanaan Allah menyelamatkan Nabi Yunus. Jamaah sekalian, kira-kira kalau orang berada dalam mulut ikan, kondisinya sehat apa enggak kira-kira? Kan pastinya mulut seekor ikan besar itu, namanya nggak pernah sikat gigi, benar nggak? Pasti kan berisikan banyak bakteri, benar nggak? Makanya Allah katakan di sini, ya, fanabadnahu bil ara wa huwa saqim. Allah muntahkan Nabi Yunus dari mulut ikan itu dalam kondisi sakit. Jelaslah, ya, berhari-hari di mulut ikan, bau
kotoran, ya, bakteri, kuman di situ semua. Nah, Allah lemparkan Nabi Yunus dari mulut ikan itu ke sebuah tempat kosong, tanah yang tandus, yang kering. Nah, cara Allah kedua menyelamatkan Nabi Yunus. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Lalu kami tumbuhkan, ya, di sisi Nabi Yunus sebuah pohon dari jenis labu. Yang kata para ulama tafsir, labu ini dikenal dengan labu parang. Tahu kan labu parang? Ya, yang bulat itu yang jadi makanan Nabi Yunus. Nah, kata para ulama cendekia, peneliti, baik dari kalangan ahli tafsir ataupun ahli sains, rupanya memang buah yaktin ini, ya, buah dari pohon yaktin, labu parang, adalah buah panjang umur. Ya, buah panjang umur atau buah sambung nyawa. Karena memang kandungannya begitu dahsyat untuk kesehatan seseorang. Nabi Yunus yang dimuntahkan dari mulut ikan, kondisi sakitnya itu, kata para ulama, penyakitnya itu, sakitnya itu begitu dahsyat. Ya, bayangkan coba berhari-hari di lautan, dalam mulut seekor ikan, udah yang namanya badan itu bukan main deh, kondisinya begitu drop. Nah, ini buah yaktin, salah satu buah yang terbaik untuk, ya, mengembalikan imun tubuh dan kondisi menjadi sehat. Nah, makanya untuk orang yang tua-tua, khususnya nih, kita yang udah 40 tahun, 50 tahun, paling bagus konsumsi di awal hari buah yaktin, labu parang, cukup dikukus lalu disantap untuk sarapan, itu bagus. Bahkan sekarang ada jenis yaktin itu yaktin madu, ya kan, labu madu, ya, walaupun memang harganya lumayan mahal. Kalau yang murah tuh yang labu parang biasa. Itu buah, ya, kuat disimpan berbulan-bulan itu, ya kan, labu parang itu. Nah, ini gambaran yaktin. Nah, kemudian apalagi Allah berikan lagi pertolongan kepada Nabi Yunus, berkah dari mengucap kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah hilangkan kesedihan, kesusahan dengan apa? Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Setelah itu Nabi Yunus Allah utus di tengah umat yang jumlahnya lebih dari 100.000. Bayangkan coba, ya, umat lebih dari 100.000 berdakwah ke sana. Lalu fa'amanu famatta'nahum ilahin. Dan bukan hanya diberikan umat yang segitu banyak, namun diberikan keberhasilan. Apa itu? 100.000 lebih itu beriman kepada Allah dengan dakwahnya Nabi Yunus. Alhamdulillah. Berkah apa tadi? Berkah mengucap kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Kita kembali ke Al-Anbiya, lalu Allah berfirman fastajabna lahu, maka kami jawab, berikan jawaban, kabul, ya, terima ucapan dan doa Nabi Yunus. Wa najjaynahu minal gham. Yang demikian itulah kami selamatkan, dalam selamatkan Yunus dari apa? Dari al-gham, kesedihan, kesusahan, ya, selama dia berada dalam perut atau mulut ikan nun tadi. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, yang demikian itulah cara atau gambaran kisah bagaimana kami menyelamatkan, memberikan pertolongan kepada hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, sekarang isi waktu, ya, dengan berbanyak mengucap daripada ghibah, namimah, ngomong yang gak ada guna, ya.
perbanyak ucapan Nabi Yunus, ya, isi waktu, apalagi bapak-bapak yang sudah, ibu-ibu yang sudah lanjut usia pensiun, ayo berbanyak baca Al-Quran, perbanyak membaca doa-doa para nabi, agar kehidupan kita senantiasa diberikan ketenangan, ketentraman, hilang gundah gulana, melarat dan kesusahan Allah jauhkan, dengan banyak mengucap apa yang diucapkan oleh para nabi. Di antaranya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terakhir di Al-Anbiya ini kisah Nabi Zakaria. Kisah siapa? Nabi Zakaria. Siapa itu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria di antara para nabi dari golongan atau komunitas Bani Israel. Beliau ini kedudukan hubungan keluarga adalah paman ibunda Maryam. Kakek sampingnya Nabi Isa. Nabi Zakaria ini adalah pimpinan, ya, pimpinan atau tokoh yang dituakan di kalangan Bani Israel. Dan beliau membina sebuah tempat seperti masjid atau majelis ilmu yang biasanya digunakan beribadah atau bahasa mudahnya, simpelnya kiai lah gitu, ya, kiai. Nah, Nabi Zakaria ini mempunyai istri dan menikah sekian tahun, tidak memiliki, Allah belum berikan anugerah keturunan. Lama, gambarannya sampai tua, sampai pada usia syaikhukhah. Kalau bahasa kita sekarang usia pensiun. Sudah apa? Usia pensiun, seumur abah lah nih, abah, ya. Ustaz Ali masih muda, Ustaz Ali, ya. Ustaz Jamhur masih muda. Ini usia pensiun gambarannya. Dan istrinya divonis mandul. Istrinya Nabi Zakaria divonis mandul. Lalu beliau ini mengasuh seorang keponakan yang bernama Maryam. Yang bernama Maryam. Nah, ketika Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria, Maryam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebuah pelajaran bagi kaum wanita, seorang yang sangat taat dalam beribadah. Bahkan kalau bahasa sekarang kuper, kurang pergaulan, nggak seneng gaul sana sini dengan perempuan, senengnya ibadah aja di sebuah khalwat, ya, kamar di sisi masjid kayak gini nih. Nah, ini namanya ini khalwah atau uzlah. Beliau sedangnya iktikaf di situ aja. Dan Nabi Zakaria memantau ponakannya ini, muncul keinginan di hati, ya Allah, berangan-angan, berandai-andai, andaikan saja saya punya anak laki-laki yang seperti Maryam, taat ibadah, pasti bisa melanjutkan tongkat estafet dakwah. Tapi apa daya, ponakan saya bukan laki-laki dan saya nggak punya anak laki-laki. Ya, nggak punya anak laki-laki. Sampai-sampai kisahnya nih, ibunya Maryam, ya, ibunya Maryam yang kisah adalah adiknya Nabi Zakaria. Sampai ya udahlah, ketika hamil berdoa kepada Allah, bahkan bernazar pengen punya anak laki-laki. Kalau kakaknya nggak punya anak, ya, nggak yang bisa melanjutkan mengurus tempat ibadah atau pesantren, paling tidak anaknya dia. Nah, anak siapa? Anaknya Imran, ya, saudaranya Nabi Zakaria, laki-laki, ya, bisa melanjutkan dakwahnya Nabi Zakaria. Subhanallah, yang keluar perempuan, yaitu Maryam. Ya. Nah, ketika besar, mulai remaja, lihat semua akhlaknya, taat ibadahnya, waduh, andaikan punya anak laki-laki seperti Maryam, Masya Allah. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan, tampakkan mukjizat atau karamah, ya, terhadap Maryam. Apa itu? Setiap
kali pamannya masuk ke ruangan Maryam, menemui atau mendapatkan ada makanan yang fresh. Di mana? Di tempat khalwatnya Maryam. Kaget dia. Loh, bagaimana ini? Nggak ada orang laki-laki ke sini, kok ada makanan terus? Lalu bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, anna laki hadza?" Maryam, dari mana ini makanan? Yang paman tahu kamu orang yang bersih. Nggak pernah ada kenal orang-orang laki-laki. Perempuan yang nggak mau gaul, apalagi laki-laki, dari mana makanan ini? Maka Maryam menjawab, qalat huwa min indillah. Haji, paman, ini makanan datang dari Allah. Setiap saya ingin makan, Allah kirimkan di sini. Kagetlah Nabi Zakaria. Allah tampakkan kemuliaan ponakannya seperti ini. Nah, akhirnya tambah kuat keinginannya pengen punya anak. Nah, akhirnya kalau Maryam lagi keluar dari tempat ibadahnya, khalwahnya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Nah, kita buka ya. Kisahnya di mana? Dalam Quran surah Ali Imran masalahnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Quran surah Ali Imran ayat 38. Nah, kita buka kisahnya. Ya, sebagai penutup nih renungan pagi hari ini. Kita baca di ayat ke-37. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nah, Allah Subhanahu wa taala, kata Maryam, kalau mau memberi rezeki kepada siapapun yang ia kehendaki, Allah akan berikan rezeki tanpa ukuran yang bisa di luar ukuran yang biasa dia ukur atau rezeki yang unlimited. Tuh. Kalau Allah bagi rezeki, nggak ada susahnya, nggak ada sulitnya. Lihat nih kisahnya. Akhirnya apa? Di ayat 38 dari Quran surah Ali Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka Zakaria pun berdoa di tempat Maryam beribadah kepada Allah. Ini kata para ulama, dalil panduan bahwa tempat-tempat mustajab, tempat-tempat yang membawa keberkahan, ya kita diperintahkan untuk datang singgah ke sana, berdoa di sana juga. Ya, pesantren atau masjid atau tempat-tempat yang berkah, kita diperintahkan datang ke sana juga, berdoa di sana. Sebagaimana Nabi Zakaria berdoa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi, wahai Tuhanku, ini doa Nabi Zakaria. Ya, dibaca ya ini bagi para orang tua supaya anak-anaknya pun diberikan anugerah seperti ini oleh Allah. Habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tuhan, hibahkan untukku, berikan padaku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang bagus. Oh. Baik yang belum punya keturunan atau yang sudah punya keturunan, doa ini baca supaya keturunan kita Allah jadikan keturunan yang baik, yang unggul. Kalau bahasa thayyibah ini unggul kualitasnya. Keturunan yang unggul. Innaka sami'ud du'a. Tuhan, sungguh engkau maha mendengar doa. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika Nabi Zakaria sedang berdoa atau salat ibadah di mihrabnya Maryam, maka malaikat pun datang. Untuk apa? Menyampaikan kabar gembira dari Tuhan. Annallaha yubashshiruka biyahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan
wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Oh, Nabi Zakaria lagi sholat, lagi berdoa, Allah kirim malaikat menyampaikan jawaban permohonan Nabi Zakaria. Ya, apa yang dia mohonkan tadi? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Oh. Ini doa mustajab nih. Jangan lupa kita orang beriman baca doa ini berulang-ulang. Nah, lalu jawabannya datang dan Allah kirimkan seorang malaikat atau Jibril untuk menyampaikan salam kabar gembira dari Tuhan. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya. Oh, ya, kelahiran Yahya. Bahkan namanya aja sudah disebutkan sampai oleh Jibril sebelum istrinya hamil. Allahu Akbar. Nah, Yahya ini apa? Kata malaikat Jibril, Yahya ini akan menjadi seorang musaddiqan. Ya, orang-orang yang membenarkan bi kalimatin minallah, yang menjadi legislator, yang menyampaikan kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan Allah, wa sayyidan, dan dia akan menjadi teladan, wa hasuran, orang yang mampu menahan diri dari mengikuti hawa nafsu, wa nabiyan, dan bakal menjadi seorang nabi, minas salihin, di antara orang-orang yang soleh. Tuh, berkah doa apa tadi? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ayo monggo kita baca sama-sama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini kabar gembira dari Allah melalui malaikat Jibril. Lalu bagaimana respon Nabi Zakaria? Nah, dengar ini responnya nih. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun. Zakaria berkata, sampaikan pada Tuhan. Wahai Jibril, sampaikan pada Tuhan, bagaimana bisa aku memiliki seorang anak? Ya, ghulam. Waqad balaghani al-kibar. Sedangkan aku sudah masuk usia senja. Ya, udah tua. Ya, emang masih bisa punya anak apa? Kemudian wa mraati akhir. Begitu pula aku, selain aku sudah tua, sudah pensiun, istriku mandul. Nah, ini. Kalau saya logika, bisa punya anak? Bisa? Berat ya? Ya, si bapak sudah tua, ya, istrinya mandul pula. Bagaimana dia punya anak ini? Ya, apa jawaban malaikat Jibril? Qala, Jibril berkata, kadzalika yaf'alullahu ma yasha. Itu mah kalau Allah sudah punya kemauan, ya, sudah punya keinginan, pasti terlaksana. Tuh, lihat ini urusannya dimensi ketuhanan beda dengan dimensi manusia. Akal kita nggak nemu. Tapi Allah kalau sudah punya keinginan, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Subhanallah. Nah, ini gambaran kisah Nabi Zakaria yang akhirnya dianugerahkan apa? Anugerahkan seorang anak bernama Yahya. Tuh, kembali ke Al-Anbiya sebagai penutup. Ya, di antara doa Nabi Zakaria saat ingin punya keturunan, apa itu doanya? Rabbila tazarni fardan wa anta khairul warithin. Tuhanku, jangan tinggalkan aku seorang diri, ya, dan engkaulah sebaik-baik pemberi warisan. Kembali mana? Al-Anbiya ayat 89. Perhatikan ini. Fastajabna lahu. Oh, kami jawab doanya Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami berikan untuk Zakaria seorang anak bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah. Wa aslahna lahu zaujah,
dan kami perbaiki kondisi istrinya. Tadi kan dia bilang apa? Istrinya mandul. Jangan pernah putus asa. Doa itu penting. Sampaikan semua keluh kesah kepada Allah. Ini doa Nabi Zakaria tadi, dua doa Nabi Zakaria. Apa tadi? Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya. Kemudian Allah jawab doanya wa aslahna lahu zaujah. Pelajaran penutup dari kisah para nabi ini, walaupun hanya tiga nabi saja yang kita pelajari, dengarkan Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Resep dari Quran, resep dari Tuhan. Bagaimana sih cara keinginan yang banyak kita inginkan, angan-angan yang banyak kita tuangkan, yang kita angan-angankan, dan permintaan agar dikabulkan. Tiga nih gambarannya. Bagaimana sih para anbiya itu Allah mudahkan atau cepat berikan jawaban? Satu, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka ini, cirinya para nabi itu selalu bersigrah dalam berbuat banyak kebajikan. Nih, tidak entar-entar, tidak nunda-nunda. Itu cirinya apa? Cirinya para nabi. Makanya doanya mustajab. Ya, ketika ada perintah segera kerjakan. Itu ciri pertama. Kalau kita kan enggak, entar sok. Ya kan? Ustaz Ali misalnya atau Ustaz Jamal menyampaikan pemberitahuan, jamaah sekalian, ada di sekitar kita orang yang sedang kesusahan, tertimpa musibah, mari kita buka donasi untuk apa? Membantu meringankan beban mereka. Ya udah, entar besok. Nanya deh, Ustaz Ali, sampai kapan nih waktu donasinya? Berapa hari? 3 hari dari sekarang. Ya udah, entar besok. Entar besok. Akhirnya sampai ditutup waktu apa? Pengumpulan donasi belum juga. Entar besok. Entar sok. Ini tidak nih para nabi. Kenapa kok cepat dapat jawaban dari Allah Ta'ala? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu selalu bersigrah dalam urusan kebajikan. Ucapan, sikap, tindakan sosial selalu paling dulu. Yang kedua, selain mereka bergerak cepat, beraksi tanggap, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka selalu berdoa kepada Allah, ya, dengan sangat penuh harap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu doanya. Nggak asal-asalan. Ada orang kan kalau berdoa, angkat tangannya malas. Ya, yang lain, amin ya Allah, kabulkan ya Allah, dia enggak. Amin ya Allah, amin ya Allah. Begitu doanya. Nah, bagaimana mau dikabulkan? Ini mereka para nabi itu, wa yad'unana raghaban. Bahkan nggak cukup raghaban, wa rahaba. Takut banget kalau sampai doanya nggak diterima oleh Allah Ta'ala. Penuh kesungguhan, ya, penuh ketulusan, minta sungguh-sungguh, minta harap-harap, beteh-beteh kalau orang Jawa, beteh-beteh, mohon-mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkan doa saya, ya Allah. Tuh. Wa kanu lana khashi'in. Dan bila sudah datang ke hadapan Allah, mereka datang menghadap Allah dalam keadaan khusyuk. Tuh. Enggak sambil-sambil, enggak. Benar-benar khusyuk, hadir hatinya, bahasa tubuhnya menggambarkan seorang hamba yang betul-betul berharap kepada Tuhannya. Itu gambaran para nabi. Oleh karenanya mereka setiap menyampaikan permohonan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman kepada kita orang beriman, ya
ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai hambaku yang beriman, jawablah seruan Tuhan, jawablah seruan Tuhan bila memanggilmu, jawablah seruan Rasul bila ia mengajakmu. Segera, sungguh-sungguh, jangan malas-malas. Kenapa? Karena Allah tidaklah menyampaikan perintahnya pada kita, Rasul tidak membacakan ajarannya Allah untuk kita, lima yuhyikum, kecuali untuk kebaikan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dapat mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, mengambil pelajaran dari kisah para nabi dan meniru para nabi dalam menyampaikan permohonan, keluh kesah dan doa, dan meniru praktek para nabi dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama apa tadi? Bersegera dalam melakukan kebaikan, perintah, bersegera menjauhi larangan, berdoa dengan penuh harap dan cemas, serta khusyuk dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana Quran disampaikan, dibacakan, enak gak? Panduan hidup buat kita. Maka ayo jangan jauh-jauh dari panduan Quran, ya, karena Al-Quran adalah kalamullah yang akan menerangi hidup kita dan menyelamatkan kita serta memberikan kebahagiaan buat kita di dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ayat kita tutup dengan baca suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wa ma uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah wallahul muwaffiq ila aqwamit turuq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih sudah duduk bersama mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan sudah kita renungkan, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Selamat sebelum keluar dari masjid, sudah masuk waktu duha ya, atau syuruk, silahkan melakukan sholat sunnah supaya kita pulang dari sini mendapatkan ganjaran haji dan umroh sempurna.